Shalom Bapak Ibu Saudara-saudariku yang terkasih dalam Kristus Yesus. Kita bertemu lagi dalam acara Satu Bagi. Sapaan Tuhan bagi kita hari ini Sabtu tanggal 7 Agustus tahun 2021. Namun sebelumnya mari kita bersatu di dalam doa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Saudara yang terkasih dalam Kristus Yesus, sapaan Tuhan bagi kita hari ini terangkat dari kitab 1 Yohanes pasal yang keempat ayat yang ke-9. Demikian firman-Nya. Dalam hal inilah kasih Allah dinyatakan di tengah-tengah kita, yaitu bahwa Allah telah mengutus anaknya yang tunggal ke dalam dunia supaya kita hidup olehnya. Sampai situ firman Tuhan. Saudara yang terkasih, saya mengangkat tema dari kebenaran firman ini, yaitu kasih Allah nyata. Saudara yang terkasih dalam Kristus Yesus, kalau kita memperhatikan di masa-masa pandemi COVID-19 ini, ada banyak orang Kristen yang mulai goyah imannya. Mereka mulai meragukan kasih dan penyertaan Tuhan dalam hidupnya. Perlu kita pahami saudara-saudara, kalau kita masih saja meragukan kasih setia Tuhan dalam hidup ini, berarti kita belum mengenal siapa Tuhan kita itu. Bagaimana eksistensinya. Dan berarti kita juga adalah orang-orang yang tidak tahu berterima kasih. Sama seperti ke-9 orang yang penyakit kusta, yang setelah disembuhkan oleh Tuhan, mereka langsung pergi meninggalkan Tuhan tanpa mengucap terima kasih kepada Tuhan Yesus. Saudara yang terkasih, bukankah di setiap langkah kehidupan kita, dimanapun kita berada, kemanapun kita pergi, Tuhan selalu Immanuel. Tuhan yang selalu menyertai kita. Kita masih bisa bernapas sampai detik ini, itu semua karena kasih Tuhan. Kita bisa ada sebagaimana ada pada saat ini, itu semua hanya dikarenakan kebaikan Tuhan. Kalau tidak oleh dikarenakan kasih-Nya, kita tidak bisa berbuat apa-apa. Itulah yang dikatakan saudara-saudara dalam Yohanes 15 ayat 5b, yang berkata, barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak. Sebab di luar aku, kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Kita tidak bisa berbuat apa-apa saudara-saudara. Tetapi karena kasih Tuhan yang sangat luar biasa, kita bisa dan kita mampu. Saudara yang terkasih, Rasul Yohanes menegaskan bahwa Tuhan adalah kasih. Dan dalam hal mengasihi itu, bukan kita yang mengasihi Tuhan terlebih dahulu, tetapi Tuhanlah yang terlebih dahulu telah mengasihi kita. Pernyataan bahwa Tuhan adalah kasih memberi pengertian kepada kita bahwa Tuhan kita adalah sumber kasih itu sendiri, sehingga Dia tidak dapat dipisahkan dari sifat dasarnya yang adalah kasih. Karena kasih adalah karakter Tuhan kita, maka segala perbuatannya senantiasa berbuatan kasih. Di dalam Tuhan ada kasih yang berlimpah-limpah saudara-saudara. Tidak ada kata lain untuk mengungkapkan kebesaran kasih Tuhan selain kita harus selalu mengucap syukur kepadanya di setiap hari, di setiap waktu yang ada. Karena kasih Tuhan yang berlimpah ini, manusia berdosa pun dikasihinya dan diselamatkannya melalui pengorbanannya di kayu salib saudara-saudara. Di dalam Roma 5 yang ke-8 dikatakan saudara-saudara, akan tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita oleh karena Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Ingat, ketika kita masih berdosa, kasih-Nya nyata menyelamatkan kita. Kasih menjadi bagian penting dari kehidupan kekristenan. Saudara yang terkasih,
Karena Tuhan lebih dahulu mengasihi kita dengan memberi hidupnya untuk kita, maka kita harus merespon kasihnya itu dengan mengasihi dia segenap hidup kita. Sebagaimana yang dikatakan di dalam Evangelium Markus pasal yang kedua pasal yang ke-30. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu dan dengan segenap kekuatanmu. Kata segenap di sini saudara-saudara berarti menempatkan Tuhan sebagai prioritas yang terutama dalam hidup ini. Bukan menjadikan dia sebagai ban serap. Ketika ada persoalan baru, Tuhan kita butuhkan. Kita harus menjadikan Tuhan sebagai subjek kasih satu-satunya. Tidak ada siapapun dan apapun yang kita kasihi melebihi kasih kita kepada Tuhan Yesus. Dialah yang utama dan pertama. Saudara yang terkasih, banyak orang lebih mengasihi uang dan hartanya daripada mengasihi Tuhan. Inilah realita kehidupan yang bisa kita lihat di zaman ini. Banyak orang lebih mengasihi pekerjaannya daripada mengasihi Tuhan. Waktu-waktu pun tersita hanya untuk perkara-perkara duniawi. Saudara yang terkasih, melalui sapaan ini kita diingatkan bahwa kasih Tuhan kepada kita sungguh tak terbatas dan begitu sempurna. Hanya ingin menyelamatkan kita. Pertanyaannya, sekarang bagaimanakah kasih kita kepada Tuhan? Apakah kita lebih mengasihi berkat Tuhan ketimbang Tuhan itu sendiri yang adalah sumber berkat? Amin. Kita bersatu dalam doa. Terima kasih Bapa di surga untuk kebaikan dan kemurahan-Mu yang Kau berikan kepada hamba-Mu, sehingga hamba bisa ada sebagaimana ada pada saat ini. Terima kasih ya Tuhan. Terlebih lagi kebenaran firman-Mu telah berkumandang melalui media YouTube di pagi hari ini. Itu semua hanya dikarenakan kemurahan Tuhan. Biarlah Bapa di surga, kebenaran firman-Mu yang menekankan kasih Tuhan sudah nyata di dalam kehidupan kami. Mari Engkau meteraikan kebenaran firman-Mu ini dalam kehidupan setiap para pendengar. Sehingga Tuhan, hidup para pendengar mampu menyatakan kasih-Nya dan mampu lebih lagi mengenal siapa Tuhan Yesus di dalam kehidupannya. Bapa, izinkan setiap pendengar dimanapun berada, ketika mereka sakit, mereka beroleh kesembuhan. Ketika mereka lemah, mereka mendapatkan kekuatan. Ketika mereka berhadapan dengan persoalan dan permasalahan kehidupan, mari Engkau berikan jalan keluar. Hanya kepadamu hamba memohon dan mengadu. Hamba tidak bosan-bosannya berdoa Tuhan untuk setiap pendengar dimanapun berada. Berkati rumah tangga mereka, berkati usaha dan pekerjaan mereka. Tiada yang mustahil bagi Engkau ya Tuhan. Ketika Engkau bertindak, segala sesuatu pasti akan terjadi. Engkau berkati juga anak-anak yang Kau titipkan di tengah-tengah keluarganya. Engkau berikan kepintaran, Engkau berikan kesehatan. Tuhan Yesus, hamba juga berdoa di pagi hari ini untuk setiap yang sakit, sehingga mereka Tuhan opname di rumah sakit, begitu juga yang tergeletak di rumah isoman. Oleh dikarenakan virus corona dan sakit apapun, hamba berdoa, hamba memohon dalam kerendahan hati, mari Engkau jamah tubuh mereka Tuhan, sehingga mengalir kuasa kesembuhan. Karena Engkau adalah Allah kami yang ajaib, Allah penyembuh yang tiada mustahil bagi Engkau. Tuhan Yesus, hanya kepadamu hamba memohon, hanya kepadamu hamba mengadu. Biarlah oleh urapan tangan-Mu setiap pendengar beroleh mujizat, beroleh kuasa, beroleh kasih yang sangat luar biasa. Amin. Salam buat kita semua, salam sehat.